Selamat sore teman-temanku sekalian serta Ibu Redotul dari dosen mata kuliah manajemen pembinaan olahraga. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 4 dengan teman-teman, yaitu yang pertama ada nama saya sendiri, Rensius Yan Ferry, NPM 41811911901791, Rio Octavianus 41818219119018. Kemudian ada Rangga Arya Saputra dan Sertavius Yudo dengan judul Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi dari KONI Kabupaten Tuban. Ini adalah tema judul kita, prestasi olahraga normal. Kemudian yang berikut, dosen pengampu kita Ibu Aradatul Akia MPD AIFO. Selamat sore Bu, semoga Ibu dalam keadaan sehat. Secara umum, olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi yang optimal pada cabang-cabang olahraga, dari mulai tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Mempunyai syarat memiliki tingkat kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada salah satu cabang olahraga yang ditekuninya. Tentunya di atas rata-rata non-atlet. Pembinaan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang berkelanjutan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi manajemen dalam olahraga prestasi. Sini kita lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal atlet. Faktor internal merupakan pendukung utama tercapainya prestasi atlet. Sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang muncul dari dalam diri atlet itu sendiri. Dengan meliputi diantaranya yaitu A. Bakat, yakni potensi seseorang yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang B. Motivasi, yakni dorongan meraih prestasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas latihan yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi. Kemudian faktor tersebut meliputi antara lain A. Pelatih, kemampuan baik yang berupa pengetahuan, keterampilan cabang olahraga maupun cara melatih yang efektif mutlak untuk dikuasai setiap pelatih. Pelatih merupakan model yang menjadi contoh dan panutan bagi anak didiknya, terutama atlet-atlet junior dan pemula. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu menjadi sorotan atlet dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, seorang pelatih dituntut untuk dapat bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang B, organisasi. Pembinaan prestasi perlu dirancang pembinaan yang sesuai dengan pola piramida pembinaan olahraga yang dianut
dan disepakati sebagai metode yang paling efektif dari tingkat pembinaan yang umum atau pemasalahan, kemudian sampai yang paling khusus untuk peningkatan prestasi olahraga Indonesia secara menyeluruh. Proses manajemen dalam olahraga prestasi. Yang pertama, planning. Planning itu ada 5, menyusun usulan anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga kepada Pemkab Tuban melalui Disdikpora. B. Menyusun alokasi anggaran dan program prioritas. C. Mengadakan konsolidasi dengan Komisi C DPRD Tuban. D. Membantu ketua dalam pengendalian anggaran. Yang E. Melakukan evaluasi anggaran yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran tahun berikutnya. Dua, organisasi. A. Mengadakan rapat rutin pengurus. B. Menjalin komunikasi dengan stakeholder dan pihak terkait. C. Membentuk tim monitoring dan evaluasi. D. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. E. Mengadakan rapat koordinasi dengan bidang lain. F. Mengikuti rapat koordinasi dengan KONI provinsi. G. Memverifikasi mengkoordinasi SK PLT Ketua Umum. H. Membuat aturan mutasi atlet. 3. Actuating. Actuating atau penggerakan adalah keseluruhan usaha, cara, dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam kurung Syagian 1992.2.128. Pada penggerakan menurut Syagian termasuk fungsi-fungsi commanding, directing, actuating, dan motivating. Istilah commanding adalah cara menggerakkan bawahan dengan perintah komando, sedangkan directing mempunyai makna pemberian petunjuk dan pengarahan yang harus ditempuh oleh pelaksana operasional. Adapun motivating yaitu dorongan berupa pemberian inspirasi dan semangat agar semuanya dilakukan dengan sukarela dan dasar. Faktor-faktor yang diperlukan dalam penggerakan diantaranya: 1. Kepemimpinan atau leadership. 2. Sikap dan moral atau attitude dan moral. 3. Tata hubungan atau communication. 4. Perangsang atau insentif. 5. Supervisi atau supervision. 6. Disiplin atau disiplin. 4. Controlling. Prinsip pengawasan efektif adalah membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana. Syagian pada tahun 1992 halaman 169 menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Apabila fungsi-fungsi fundamental manajemen lainnya atau planning, organizing, and actuating dilaksanakan secara sempurna, maka tidak banyak diperlukan pengawasan. Namun pada kenyataannya hal tersebut jarang sekali terjadi. Satu, maksud dan tujuan pengawasan. A. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. B. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai, mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. C. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program atau fase atau tingkat pelaksanaan seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. D. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur
dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Daftar pustaka dari website atau internet. Judul: Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi KONI Kabupaten Tuban. Penulis: Ahmad Faris Dwinanda Saputra. Tanggal tayang 2007. Waktu akses 7 Februari 2016 pukul 17.00. Maulana Agung 2015. Manajemen Pengurus KONI Kota Batu Surabaya. PPS Universitas Negeri Surabaya. Arsuki 2013. Titik Pengantar Manajemen Olahraga titik Jakarta titik 2 titik PT Raja Grafindo Persada. Setiawati titik 2013 titik Organisasi dan Kepemimpinan Modern titik Yogyakarta titik 2 Graha Ilmu titik Sudarko Rumpis titik 2009 titik Peningkatan Kualitas Prosedur dan Evaluasi Olahraga Unggulan Provinsi Kalimantan Timur. 2005 UU Sistem Keolahragaan Nasional 2005 dalam kurung http://www.koni.or.id diakses tanggal 20 Februari 2017. 2014 adit _ART KONI dalam kurung http://2 www.koni.or.id_1 diakses tanggal 20 Februari 2017 tutup kurung .2014. Buku pedoman olahraga unggulan Provinsi Jawa Tengah dalam kurung http://2 www.koni.or.id dalam _index.php_id buku diakses tanggal 20 Februari 2017 tutup kurung. Suigiono 2012 metode penelitian kualitatif dan R&D Bandung 2 CV Alpha Beta Handoko Komahani 2011 Manajemen Yogyakarta 2 BPFE Winardi J 2006 Teori Organisasi dan Perorganisasian Jakarta 2 PT Raja Grafindo Persada KONI, 1998 Proyek Garuda Emas Rencana Induk Pembangunan Olahraga Prestasi di Indonesia Jakarta Moeleong, Leksi J 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung 2 Remaja Prosda Karya. Tim penyusun buku pedoman penulis skripsi 2014 pedoman penulis skripsi buku tidak diterbitkan Surabaya Universitas Negeri Surabaya 2016 KONI Tuban diakses pada tanggal 19 Februari 2017. 2016 berita pergantian Ketua Umum KONI Tuban diakses pada tanggal 19 Februari 2017. BOMPA 2009 period station theory and methodology of training Kanada 2 Human Kinetics Saputra, A.F.D. 2017 Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi KONI Kabupaten Tuban. Sekian dari saya. Selalu ingat protokol pencegahan COVID-19 dengan 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membuat mobilitas
Oke. Mengurangi mobilitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.